Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, dan hati yang tenang dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di video kali ini. Di kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kekuatan sholawat, amalan sederhana tapi penuh keberkahan. Amalan yang mampu menenangkan hati, membuka pintu rezeki, dan menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan itu. Kalau kemarin kita fokus pada ikhtiar batin, maka kali ini saya ingin mengajak teman-teman merenungkan sisi lain yang tak kalah pentingnya, yaitu ikhtiar lahir. Karena hidup tidak cukup hanya mengandalkan doa dan zikir saja, hidup juga butuh langkah nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah apa-apa yang ada pada diri mereka." Ayat ini sering kita dengar, bahkan mungkin sudah hafal. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahaminya? Ayat ini bukan sekadar motivasi untuk bekerja keras. Ayat ini adalah pesan bahwa Allah memberi kita peran penting dalam menentukan arah perjalanan hidup. Artinya, kita tidak bisa hanya menunggu keajaiban tanpa bergerak. Kita tidak bisa hanya berharap tanpa memperbaiki diri. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa langkah nyata. Teman-teman, bayangkan sebuah perjalanan. Kita sedang mengendarai sepeda. Sepeda ini punya dua bagian ban luar dan ban dalam. Ban luar adalah ikhtiar lahir, bekerja, belajar, merencanakan, berusaha dengan sekuat tenaga. Ban dalam adalah ikhtiar batin, doa, salawat, zikir, tawakal, menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah. Kalau ban luar bagus tapi ban dalam bocor, perjalanan akan terganggu. Kita akan berhenti di tengah jalan meskipun sudah mengayuh sekuat tenaga. Sebaliknya, kalau ban dalam kuat tapi ban luar rusak, kita pun tidak bisa melaju. Hidup kita pun sama. Kita perlu keduanya berjalan seiring, saling melengkapi, saling menguatkan. Selain sepeda, ada perumpamaan lain. Bayangkan seekor burung yang ingin terbang tinggi di angkasa. Burung ini punya dua sayap. Sayap kanan adalah ikhtiar lahir, sayap kiri adalah ikhtiar batin. Kalau salah satu sayap patah, burung itu tidak akan pernah bisa terbang tinggi. Mungkin masih bisa melompat-lompat, tapi ia tidak akan pernah melihat indahnya langit yang luas. Begitu juga kita. Kalau hanya mengandalkan satu sayap, kita tidak akan pernah sampai pada potensi terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengusaha muslim. Dulu hidupnya sangat sulit, usahanya bangkrut, hutangnya menumpuk, bahkan rumahnya hampir disita. Ia sudah berdoa siang dan malam, menangis dalam sujud, memperbanyak sholawat, tapi tetap saja seolah pintu rezeki tertutup rapat. Sampai suatu hari ia merenung. Sudah seberapa maksimalkah ikhtiar lahirku? Sudahkah aku memperbaiki keuanganku? Mencari peluang dengan cara yang berbeda, belajar keterampilan baru, menyempurnakan ikhtiarku? Sejak itu, ia mengubah langkah. Ia tetap menjaga sholatnya, memperbanyak salawat, tapi juga belajar keterampilan baru, mencari peluang berbeda, memperbaiki manajemen keuangan. Hasilnya, perlahan hutangnya lunas, usahanya bangkit, kehidupannya berubah. Bukan karena doa saja,
bukan karena usaha saja, tapi karena doa dan usaha berjalan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat yang berkata, "Aku akan meninggalkan untaku, lalu aku bertawakal kepada Allah." Beliau menjawab, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis ini sederhana, tapi dalam sekali. Doa tanpa usaha itu pincang, usaha tanpa doa itu hampa. Keduanya harus berjalan seimbang. Mari kita bayangkan pohon. Pohon kehidupan kita membutuhkan dua hal utama, air dan sinar matahari. Ini adalah doa, zikir, salawat, dan ibadah. Proses bercocok tanam, menanam, menyiram, memberi pupuk, membersihkan rumput liar. Inilah usaha lahir. Kalau hanya disiram tanpa dipupuk, pohon akan lemah. Kalau hanya diberi pupuk tanpa disiram, pohon akan mati. Keduanya harus dilakukan bersama. Teman-teman, coba kita tanya ke diri sendiri. Apakah selama ini kita lebih banyak berdoa, tapi langkah nyatanya minim? Atau justru kita sibuk bekerja siang malam, tapi jarang berdoa, jarang mengingat Allah? Keduanya berbahaya. Kalau hanya ibadah tanpa usaha, kita akan kecewa, merasa doa tidak dikabulkan. Kalau hanya usaha tanpa doa, kita mudah stres, mudah lelah, mudah putus asa. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Ada sebuah kisah dari masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat sekelompok orang duduk di masjid, tidak bekerja. Mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah." Umar pun menegur dengan tegas, "Kalian bukan orang yang bertawakal, kalian hanyalah orang-orang yang malas. Orang yang benar-benar bertawakal adalah mereka yang menabur benih, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah." Subhanallah, betapa jelas para sahabat memahami keseimbangan antara doa dan usaha. Sekarang mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mencari rezeki, jangan hanya berdoa minta rezeki, tapi juga rajin bekerja, tingkatkan keterampilan, perbaiki etos kerja. Dalam belajar, jangan hanya berdoa sebelum ujian, tapi juga rajin membaca, berlatih soal, mempersiapkan diri dengan baik. Dalam berkeluarga, jangan hanya berdoa agar rumah tangga harmonis, tapi juga berusaha menjaga komunikasi, saling menghargai, saling memperbaiki diri. Dalam berdakwah, jangan hanya berdoa agar orang mendapat hidayah, tapi juga sampaikan kebaikan dengan hikmah, dengan akhlak yang lembut. Teman-teman, hidup ini tidak selalu mudah. Ada saatnya kita jatuh, lelah, bahkan hampir menyerah. Tapi selama kita menjaga keseimbangan antara ikhtiar lahir dan ikhtiar batin, insya Allah kita akan selalu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Ingatlah, ban luar dan ban dalam, sayap kanan dan sayap kiri, semuanya harus dijaga. Mulailah dari langkah kecil, perbaiki diri, perkuat doa, perkuat usaha. Insya Allah, perubahan itu akan datang. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah selalu menepati janjinya. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.